buka hati, buka kedua tangan saudara, saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Engkau sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun darimu yang sakit lagi, yang lemah lagi. Semuanya sehat dan kuat. Tidak ada satupun darimu yang kekurangan lagi. Semuanya diberkati berlimpah-limpah. Lewat kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita, lewat kematiannya di kayu salib, Anda benar-benar menjadi orang merdeka dan Anda menjadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau selamanya benar, engkau selamanya kudus, bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia Allah yang ada pada saudara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah-limpah atas ibu bapak saudara. Dalam nama Yesus yang percaya, angkat dua tangan dan sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan shalom. Prosper people say amin. Silakan duduk saudara, sebelum duduk bilang grace to you. Sama kiri kanan depan belakang saudara, amin. Silakan duduk saudara. Saya mengajak saudara untuk membuka Wahyu pasal yang ketiga. Saudara, kita buka Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang keras bacanya, yang mantep dong, semangat, shalom. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ambil kunci G ya. Shalom. Lihat saya baik-baik. Aku tahu segala pekerjaanmu. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat setelahnya, baca. Karena kamu suam-suam dan tidak dingin atau panas, baca yang keras. Tolong lihat saya baik-baik. Yang enggak dingin, enggak panas, alias suam-suam. Atau kalau bahasa orang Jawa, anget-anget tai ayam. Kalau Anda nggak tahu rasanya tai ayam, angetnya kayak apa, pas dia beol barusan, tolong dipegang. Halo, shalom. Amin. Nah, Pak, Bu, terus kalau nggak dingin, nggak panas, suam-suam sama Tuhan diapain? Dimuntahin. Saudara, banyak orang salah mengartikan, banyak pendeta, banyak gereja, khotbah salah tentang ayat ini. Mereka berpikir ini urusannya, tolong perhatikan baik-baik, ini penting bagi saudara. Mereka berpikir bahwa ini urusan dengan semangat, dengan antusias. Ini gak ada urusannya dengan antusias. Kalau hanya soal antusias, kamu gak antusias, kamu gak lagi semangat, kemudian Tuhan muntahin kamu. Tuhan kita berarti Tuhan baperan dong. Halo, betul gak? Lagi semangat Tuhan senang, lagi suam-suam Tuhan muntah. Baper dong Tuhan namanya. Ini bukan urusan soal semangat. Bilang, bukan urusan semangat. Tapi urusan apa? Perjanjian. Bilang sama saya apa? Nih dengar, 90% gereja di Indonesia hidup di 2 perjanjian. Saya ulangi. 90%, kalau boleh saya katakan, Anda boleh lihat di YouTube. Gereja di Indonesia hidup di 2 perjanjian. Apa yang membuat air itu suam? Ketika Anda memasak air dan air itu mendidih, maka air itu disebut apa? Panas. Ketika yang panas ini dicampurkan sama yang dingin, hasilnya apa? Suam. Saya ulangi, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Shalom. Air yang mendidih disebut panas. Dicampur air yang dingin menjadi suam. Jadi yang dimaksud suam adalah percampuran yang dingin dan yang panas. Tuhan sedang tidak bicara soal semangat.
Kalau Pak Irama, Bu Kartika lagi semangat, Tuhan seneng. Pak Irama lagi suam-suam, Tuhan muntah. Loh, baper dong Tuhan kita. Halo? Mau dipimpin oleh Tuhan yang baperan? Ini bukan bicara soal semangat. Namanya manusia kadang ada gak semangatnya, iya atau iya? Saya juga kadang ada gak semangat saudara. Apalagi kalau saya lagi khotbah, lihat semuanya gak semangat, ikut gak semangat. Maka supaya semangat, ayo semangat terus. Tapi kalaupun Anda lagi gak semangat hari ini, dengerin, Tuhan gak muntahin kamu. Tuhan tetap sayang sama kamu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan baperan. Ini sedang bicara apa Pak Lewi? Ini sedang bicara percampuran antara yang dingin dan yang panas menghasilkan suam. Saudara, yang dingin apa? Perjanjian yang lama berdasarkan hukum Taurat yang ditulis di dua loh batu yang dingin di Gunung Sinai. Yang panas adalah perjanjian yang baru yang ditulis di hati manusia oleh Roh Kudus. Nah, yang dingin ini dicampur dengan yang panas menjadi suam. Jadi dari sini Tuhan mau kita tidak boleh mencampurkan dua perjanjian ini. Tuhan gak mau saudara dan saya hidup di dua perjanjian. Tolong lihat baik-baik. Saudara, ingat ya, Alkitab kita ini ada Old Testament and New Testament. Ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama dimulai dari Kejadian, diakhiri dengan Maleakhi. Kitab perjanjian baru, New Testament, dimulai dari Matius, diakhiri dengan Wahyu. Tetapi Old Covenant bukan dimulai dari Kejadian. Dan New Covenant bukan dimulai dari Matius. Bapak Ibu harus nangkep ini. Karena saudara, nanti saya akan sampai pada apa yang Tuhan maksudkan untuk saudara. Dengerin ini. Sekali lagi, Old Testament dimulai dari Kejadian, berakhir di Maleakhi. New Testament dimulai dari Matius, selesai di Wahyu. Testament. Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Tetapi covenant, Old Covenant bukan dimulai dari Kejadian. Demikian juga New Covenant bukan dimulai dari Matius. Old Covenant itu bukan dimulai di Abraham, di Adam, bukan. Old Covenant dimulai di mana? Di Gunung Sinai. Yaitu apa? Turunnya hukum Taurat. Yang diperingati oleh bangsa Israel sampai hari ini sebagai hari Pentakosta, yaitu turunnya hukum Taurat. Tetapi New Covenant itu di mana? Di Gunung Sion, bukan Gunung Sinai. Bukan dari Matius, tapi di Gunung Sion. Ketika apa? Yesus mati di kayu salib dan kemudian Roh Kudus turun di Bukit Sion. Itulah dimulainya perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama berdasarkan hukum itu adalah perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Sementara perjanjian yang baru, New Covenant, perjanjian antara Allah dengan Yesus. Shalom. Sampai di sini paham? Saya ulangi lagi. Perjanjian yang lama berdasarkan hukum Taurat adalah perjanjian antara Allah dengan orang Yahudi, dengan orang Israel. Sementara perjanjian yang baru, perjanjian antara Allah dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, maka jangan campurkan dua perjanjian ini.
Ketika Anda mencampurkan kedua perjanjian, ini menjadi suam. Halo, shalom. Nah, Pak Bu yang dikasihi Tuhan, saya perlu nyampaikan ini karena cukup banyak yang WA saya, yang tanya saya, pasangan-pasangan Kristen, keluarga-keluarga muda maupun keluarga-keluarga tua, juga ada anak-anak muda yang tanya saya dengan peristiwa yang viral beberapa hari ini. Peristiwa yang viral ini membuat mereka ada yang merasa tertuduh bersalah. Kenapa saudara? Saya nggak perlu ngomong orang. Ada satu statement dalam sebuah khotbah dan caption di media sosial oleh seorang hamba Tuhan besar, terkenal, jemaatnya sangat banyak. Dia bilang begini, tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus, tidak ada keturunan kudus. Saya ulangi, karena gembala gereja ini baru nikahin anaknya, dan anaknya pacaran menjaga nggak pernah ML gitu loh, kira-kira. Jadi pacarannya nggak sampai ML, maka disebut pacaran kudus. Maka statementnya bilang begini, beliau, tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Statement ini membuat ada beberapa keluarga tanya ke saya. Dia merasa, Pak, saya dulu waktu kawin kecelakaan, Pak. Istri saya hamil dulu. Atau ada yang ngomong, Pak, saya dulu ML sebelum nikah. Dan sekarang ternyata kami gak diberkati hidup saya. Ini yang tanya ini bukan hanya jemaat BFA, ada dari beberapa. Pantes Pak, ternyata anak-anak saya keturunan tidak kudus. Karena dulu pacaran saya gak kudus. Bahkan ada anak-anak yang nyalain orang tuanya. Gara-gara papa mama sih dulu pacaran gak kudus, makanya sekarang jadi anak-anak gak kudus nih, kami bukan orang kudus. Ada beberapa yang manggut-manggut, saya mau kasih tahu, jangan manggut-manggut saudara. Itu statement yang salah. Itu statement yang salah. Shalom, kenapa tegang? Nih Pak Bu, saya berdiri, saya ngomong ini sebagai orang yang pacaran dengan Budion, saya 7 tahun pacaran. Dan saya dibesarkan oleh pelayanan, saudaraku sini Pak Irama. Saya dibesarkan oleh pelayanan, jangankan ciuman, apalagi ML, gandeng tangan aja. Di pelayanan kami, dilarang saudara. Oh, shalom. Shalom. Ya, Bu Betty ya, tahu ya. Saudara, saya kalau gandeng tangan sama pembimbing dilarang. Gandeng tangan sama pacar nih, sama Budion, dilarang. Kecuali nyebrang jalan yang rame. Jadi caranya saya gandeng tangan Budion, cari jalan yang rame nyebrang jalan saudara. Nah begitu. Oke. Enggak, iya betul begitu. Saya berdiri sebagai orang, 7 tahun saya pacaran, saya tidak ambil gadis dia. 7 tahun saya pacaran, saya menjaga kebujangan saya. Bahkan sebelum sama Budion saya pernah punya pacar. Ya beberapa kali lah saudara. Ya, maklum laku ya. Halo, Anda ketawanya kayak melecehkan begitu ya. Ya dari SMA saya udah pacaran ya. Ya, ganti-ganti, ya wajar lah saudara ya. Oke, dulu namanya juga masih SMA, belum kenal Tuhan. Tapi saya tidak pernah sampai ML, udah gitu aja deh. Nah saudara, oke saya kembali. Saya jangankan cium Budion waktu pacaran. Pegang tangan aja gak boleh. Ketahuan bisa diskorsing saudara. Ini pelayanan kami waktu itu, saya hidup dalam pelayanan yang garis keras saudara. Ya maka saya bilang Bu Betty tahu tuh ya, tolong Bu Betty angkat tangan ya, ada tuh di belakang tuh ya, angkat tangan Bu biar yang, nah dia tahulah pelayanan kami seperti apa. Nah saudara, saya berdiri sebagai orang yang begitu, tapi dengerin baik-baik, ketika kemudian saya nikah, pernikahan saya kudus? Iya.
Keturunan saya kudus? Iya, betul. Tapi pernikahan saya yang kudus dan keturunan saya yang kudus itu bukan karena saya pacaran kudus. Udah amin ya. Betul? Oh kalau gitu pacarannya gak bener aja Pak, gak apa-apa. Oh jangan. Karena kekudusan itu bukan karena perbuatan, tapi karena identitas. Belum ngeh juga ya. Paham? Kekudusan itu identitas yang diberikan Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga saya dan saudara menjadi orang kudus. Karena apa? Karena kematian Yesus di kayu salib buat saya. Kalau kekudusan berdasarkan perbuatan, kalau kemudian pernikahan kami, pernikahan saudara, karena Anda pacarannya kudus, kemudian pernikahan Anda disebut kudus dan melahirkan keturunan kudus, Anda sedang berdiri di tanah yang goyah. Berarti kekudusan saudara karena perbuatan. Engkau sedang membanggakan kekudusan perbuatan saudara. Kekudusan kita berarti tidak kekal. Saya mau beritahu, saat hatimu terima Yesus, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, hatimu percaya. Angkat tangan saudara, engkau yang percaya dan mengaku. Engkau 1000% kudus selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Engkau 1000%. Nah, maka saya jawab pada orang-orang yang bertanya. Termasuk bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga di sini. Shalom. Yang dulu mungkin ketika Anda pacaran nyerempet-nyerempet bahaya bahkan sudah tidak kudus. Saya mau kasih tahu. Begitu Anda terima Yesus, Anda bertobat. Anda menjadi keluarga kudus. Keturunanmu adalah anak-anak Tuhan kudus. Pesan saya bagi orang-orang muda yang belum menikah. Pacaran, jaga kekudusan karena identitasmu orang kudus. Jadi kita bisa jadi orang kudus hanya dengan satu, tolong lihat saya, satu cara. Hati percaya, mulut mengaku, Yesus adalah Tuhan. Kurang keras, Yesus percaya, engkau menjadi orang kudus. Tapi untuk khusus warga negara Indonesia, ada jalan kedua untuk jadi orang kudus. Ya, Kesia, ada jalan kedua. Pergi ke Dukcapil Bandung, pindah ke kota kudus. Maka selama-lamanya kamu akan jadi orang kudus. Kalau kamu pindah ke Malang, kamu orang Malang, kamu bukan orang kudus. Amin. Bercanda saja, kita orang kudus karena darah Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Katakan, saya orang kudus. Saya orang benar. Karena darah Yesus. Amin. Bilang, saya orang kudus. Saya orang benar. Amin. Nah, saudaraku, ya, thank you. Dari statement yang tadi saya katakan, yang disampaikan oleh beliau ini menggambarkan inilah kekristenan yang di Indonesia masih mencampurkan antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Saudara, kalau dengar, apa yang membedakan kekristenan beda dengan agama lain? Perjanjian lama berdasarkan hukum. Hukum artinya apa? Kamu buat benar, kamu dapat reward. Kamu salah, kamu diberi sanksi. Nah, itulah hukum Taurat. Nah, saudara, Pak Irama sini lagi berdiri. Nah, Pak Bu, jangan berdiri di hukum di perjanjian yang pertama. Shalom. Lihat sini. Saya Tuhan, misalkan ini orang Israel. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dengan orang Yahudi. Namanya perjanjian, ini covenant. Ada konsekuensi kalau salah satu pihak melanggar. Dari pihak Allah nggak mungkin melanggar. Dari pihak manusia pasti melanggar. Setuju? Saya mau tanya, jangankan berjanji dengan Allah yang gak kelihatan. Tolong suami istri, angkat tangan. Suami istri angkat tangan. Semua,
Yang udah punya suami, yang udah punya istri, angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang udah punya suami, punya istri, angkat tangan tinggi-tinggi. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah bohongin suaminya atau istrinya? Tolong angkat tangan, saya nggak berani lihat. Coba angkat tangan. Ada? Hah? Ada? Siapa yang nggak pernah bohongin bapaknya? Angkat tangan. Saya, karena saya nggak punya bapak. Halo, shalom. Shalom. Ya, amin. Kurang mantap. Shalom, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, semangat. Semangat terus. Kurang keras. Semangat terus. Terus semangat. Amin. Nah, kembali ke tadi. Saudara, perjanjian hukum Taurat ini, perjanjian yang lama berdasarkan hukum Taurat, ditulis oleh tangan Tuhan di loh batu yang dingin. Kalau kamu melakukan ABCDE, kamu akan dapat reward. Kalau kamu melanggar, kamu akan dapat hukuman. Dari pihak manusia, gagal dan gagal dan gagal. Maka saudaraku, perjanjian ini cacat karena apa? Dari pihak manusia gagal. Maka dibuatlah perjanjian yang baru. Katakan dengan saya, perjanjian yang baru, bukan baru. Perjanjian yang berdasarkan kasih karunia. Bilang sama saya, kurang keras. Kenapa berdasarkan kasih karunia? Karena bukan kamu lagi yang janji, bukan lagi manusia yang janji dengan Tuhan. Tapi siapa? Allah Bapa dengan Yesus. Tolong Pak Wasis di sini. Yesus mewakili di belakang Pak Irama. Yesus mewakili saudara semuanya. Jadi saudara yang bikin janji sekarang, Allah Bapa dengan Yesus. Nah saudara, Allah berjanji ABCDE. Kalau kamu taat, kamu diberkati, kamu selamat, kamu menjadi orang benar, kamu menjadi orang kudus. Tentunya Pak Wasis, Anda semua gak bisa melakukan ini. Maka Yesuslah yang berdiri, angkat tangan. Mewakili saudara, melakukan perjanjian dengan Bapa. Nangkep, siapa yang paham? Lambaikan tangannya. Shalom, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Nah saudara, Allah berjanji dengan Yesus. Yesus bikin perjanjian. Maka Roma pasal 5 ayat 17 kita baca. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Amin. Coba ayat 16-nya, ya. Oke, oh gak apa-apa, 17, benar 17. Oke, maka lebih benar lagi, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ayat 18-nya, kita lihat. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, baca yang keras. Kurang keras, baca 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Pak, Bu, gini. Saudara dan saya menjadi orang berdosa. Sebenarnya yang bikin dosa siapa? Adam. Adam naik pohon. Satu pemberontakan menjadi semua orang berdosa. Jadi saudara dan saya orang berdosa karena dosanya Adam. Nah, kemudian Adam yang terakhir namanya siapa? Yesus. Satu perbuatan kebenaran, satu ketaatan, membuat kita semua yang percaya kepada Yesus beroleh kebenaran, menjadi orang benar. Sebentar sini Pak Wasis. Jadi Pak Wasis, saudara dan saya yang percaya Yesus. Saya mau kasih tahu, angkat tanganmu yang percaya Yesus. Selamanya engkau orang benar. Selamanya engkau orang kudus. Amin. Kekudusan saudara 1000%. Selama-lamanya. 1000%. Anda kebenaran Bapa. 1000% Anda orang benar. Katakan, saya orang benar. Saya orang kudus.
selama-lamanya. Bukan karena perbuatanmu. Jadi hari ini kita bisa bermegah. Saya membangun keluarga kudus karena saya sudah dikuduskan. Anak-anak saya keturunan kudus karena darah Yesus. Saya orang benar karena darah Yesus. Pak, Bu, ada yang berkata, kalau gitu kita bisa semau gue dong dalam dosa. Oh tidak. Ikan hidupnya di air. Bisakah ikan hidup di darat? Bisa, cuman sebentar. Lama-lama apa? Mati. Orang kudus, hiduplah dalam kekudusan. Sebab habit ikan di air, bukan di darat. Habit Anda, kekudusan itu adalah identitas yang dianugerahkan kepada saudara. Katakan, saya orang kudus, saya orang benar, saya orang diberkati. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. Haleluya. Amin. Nah, kembali Pak Wasis di belakang Pak Irama sini. Jadi Bapak Ibu, inilah perjanjian yang baru. Lihat baik-baik saya. Bapa melakukan perjanjian dengan Yesus. Satu ketaatan Yesus, yaitu apa? Upah dosa adalah maut. Maka semua dosa manusia dihakimi di tubuh Yesus. Ngadep sana Tuhan Yesus, disalib dong. Ketika Yesus dipakukan di kayu salib. Saudaraku, inilah pertukaran ilahi. Keselamatan semuanya dibayar. Galatia 3 ayat 13, kita baca sama-sama. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukanlah kita. Sebab ada tertulis, baca yang keras. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, Pak Irama ke depan. Sini Pak Irama, biar bisa kelihatan. Saudara shalom. Nah, saudara ingat. Maka Bapak Ibu, di dalam Yesus, Roma 8 berkata, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Orang yang di dalam Yesus, Pak Wasi di belakangnya. Tidak ada lagi penghukuman. Katakan, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Saya tidak dihukum. Kenapa? Karena dosa-dosa saudara sudah dihukumkan di tubuh Yesus. Kita yang ada bersama dengan Yesus ini tersembunyi di dalam Yesus. Pak, Bu, kalau kekudusan saudara karena perbuatan saudara, saya mau kasih tahu, Alkitab berkata, kesalehanmu seperti kain kotor. Kesalehan orang yang paling saleh di muka bumi ini seperti kain kotor. Bilang sama saya, seperti apa? Kain kotor. Itu kesalehan orang saleh menurut manusia. Jadi apakah ada orang kudus di luar darah Yesus? Tidak ada. Jadi kalau ada orang bisa bangga, saya orang kudus karena saya berbuat kudus. Saudaraku, dia tidak menghormati karya salib Yesus. Jadi Kesia orang kudus karena darah Yesus membungkus kamu. Amin. Siani orang kudus. Boy, kamu orang kudus. Sini, saya cupit dulu. Sini, mumpung belum besar. Saudaraku, dia tiap-tiap, ini udah mulai agak kurus, dulu gemuk. Tiap datang pasti, Om, cupit Om. Nah, makanya saya cupit dulu. Oke. Ya, satunya belum. Nah, biar imbang. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan buat anak yang muda ini. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Siapa orang kudus di sini? Nah, ketika kita sadar kita orang kudus. Kudusnya karena apa? Darah Yesus. Kenapa disebut perjanjian baru berdasarkan kasih karunia? Karena yang bayar sampai mati di kayu salib, Yesus. Sini, ngadep sini. Pak Wasis selalu di belakangnya. Yang bikin janji, Allah dengan Yesus. Yesus yang bikin janji. Yesus yang menabur perjanjian. Kita yang panen. Maka disebut kasih karunia. Karena apa? Gak ada satupun perbuatan saudara untuk saudara selamat. Tidak ada satupun perbuatan saudara untuk saudara menjadi orang benar. Gak ada satupun perbuatan saudara untuk saudara menjadi orang kudus. Semua karena Yesus yang lakukan di kayu salib.
maka kebenaran kita 1000% mutlak. Kekudusan kita 1000% mutlak. Dan itu adalah identitas yang diberikan pada saudara. Jubah yang saudara pakai adalah jubah kebenaran. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, nih 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak kenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah. Saudara, saya sekarang kebenaran Allah, lambaikan tangannya. Sekarang saya mau tanya, Anda mau hidup di perjanjian yang lama atau di perjanjian yang baru? Atau mau dua-duanya? Baru atau lama? Atau dua-duanya? Lama atau baru? Bala atau baru? Atau mau dua-duanya? Baru atau dua-duanya? Pak, Bu, dengar. Tepuk tangan buat saudara yang memilih perjanjian yang baru. Maka bilang sama saya, under grace, di bawah kasih karunia. Amin. Nah saudara, ingat yang bikin Tuhan mual, muntah, kalau Anda mencampur perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Nangkep saudara? Shalom. Amin. Jadi ketika Anda bermegah, Anda bangga. Bermegahlah karena engkau mengenal Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Sehingga engkau dan saya menjadi orang kudus, orang benar selamanya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mantap lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Yes. Sekarang saya mau tanya, siapa orang kudus di sini? Ini kabar baik bagi saudara yang dulu mungkin menikahnya nggak benar, pacarannya nggak benar. Yang dulu mungkin, saya nggak menghakimi. Saudaraku, ketika engkau dengan hati mengaku, mulut dan hati percaya mengaku Yesus Tuhan, kamu udah diampuni. Maka pernikahanmu kudus dan anak-anakmu keturunan kudus. Amin. Dan engkau yang dulu pacarannya mungkin benar menurut cara pandang manusia. Mungkin benar menurut pandangan manusia. Saya mau beritahu, jangan berbangga karena itu. Karena kekudusanmu bukan karena itu. Kekudusanmu bukan karena perbuatan kudus. Kekudusanmu karena apa? Darah Yesus. Nangkap saudara? Amin. Maka saya nggak bisa membanggain, oh dulu saya pacaran saya kudus, maka saya keturunan kudus. Nggak bisa. Saya menjadi orang kudus bukan karena perbuatan kudus saya, tapi karena perbuatan ketaatan Yesus yang saya percaya. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Pak, Bu, sebentar, ngadep saya lagi. Saudara, dengerin baik-baik. Kalau tanpa Yesus, sini sebentar. Kalau tanpa Yesus, Anda lihat Pak Wasis, ngadep sana Pak Wasis. Wajahnya cupu, saudara. Kayak tidak pernah berbuat dosa, kudus. Ngadep sini Pak Wasis. Tapi di hadapan Tuhan, kesalehan beliau seperti kain kotor, keset. Apalagi kebrengsekan beliau, Tuhan muak. Tapi setiap orang yang percaya Yesus, terima Yesus. Saudara, Bapak ketika lihat Pak Wasis, Bapak tidak menemukan satu dosa pun di sini. Bapak ketika melihat saudara, Bapak tidak menemukan satu celah pun di saudara. Kenapa? Karena hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Yang Bapak lihat siapa? Yesus. Dengar baik-baik. Kristus telah menebus kamu. Kembali ke Galatia 3:13. Dan ayat 14. Kristus telah menebus kamu dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Kamu udah diambil, ditebus. Supaya apa? Ayat 14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya di dalam Yesus. Kurang keras, baca. Supaya di dalam Yesus. Kurang keras, supaya di dalam Dia berkat Abraham. Sampai kepada siapa? Bilang, sampai kepada saya. Amin.
Berarti saya mau tanya, dengerin, di dalam Yesus, supaya berkat Abraham sampai kepadamu. Pertanyaan saya, adakah lagi kutuk pada dia? Adakah lagi kutuk keturunan kepadamu? Adakah lagi kutuk kemiskinan kepadamu? Halo, ada apa tidak? Dengar baik-baik. Iblis takut kalau kamu tahu ini. Maka, merdeka! Kurang keras dong, kalau saya ngomong merdeka, dulu nenek moyang kita aja langsung angkat bambu runcing kok. Merdeka! Kurang keras, merdeka! Sebelum 17 Agustus 45, rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Perjuangan mereka merebut kemerdekaan. Tapi setelah 17 Agustus 45, perjuangan kita bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Betul? Maka setiap hari Senin saat kita sekolah, kita upacara bendera untuk mengingat supaya kita nggak dikelabui bahwa kita adalah bangsa merdeka. Itu tujuannya. Hal yang sama, kenapa every week kita perjamuan kudus, khususnya hari Rabu. Kalau hari Minggu kita di sini, Minggu 1 dan Minggu 3, di Baros Minggu 2 dan Minggu 4. Di BTC 135, tapi tiap Rabu kita perjamuan kudus. Tiap Kamis di Baros kita perjamuan kudus. Untuk apa? Mengingatkan kepada dirimu bahwa kamu orang merdeka, kamu orang kudus, kamu orang benar. Katakan amin. Nah, kita baca Efesus 3 ayat 11. Efesus 3 ayat 11. Baca yang keras, 1, 2, 3. Mana? Efesus 3, Efesus 6, kok 3? Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Baca sama-sama 1, 2, 3. Nih, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, baca yang keras, supaya kamu dapat melawan iblis, supaya kamu dapat bertahan. Ingat, kemerdekaan kita bukan karena kita berjuang. Kemerdekaan kita karena Yesus yang berjuang. Yang mengerti lambaikan tangannya. Kita menjadi orang merdeka karena Yesus yang berjuang untuk kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Sekarang katakan, saya orang merdeka. Sekarang perjuanganmu yaitu apa? Bertahan. Mempertahankan kemerdekaanmu dari tipu muslihat iblis. Dengerin. Nih. Pak, Bu. Iblis pun tidak bisa, dengerin saya. Iblis tidak bisa melihat saudara. Iblis nggak bisa menjamah saudara. Karena saudara di dalam Yesus. Ngerti? Amin. Maka ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa juga sedang bicara kepada saudara-saudara dan saya. Karena saudara di dalam Yesus, maka saudara dikasihi, saudara dikenan, saudara dicintai. Katakan amin. Amin. Tidak ada lagi kutuk untuk saudara. Yang ada adalah berkat. Tetapi sebentar sini. Iblis pengen menipu kita. Iblis mau menipu saudara dengan cara apa? Kamu bilang orang kudus. Barusan kamu maki-maki istrimu. Masa kamu orang kudus? Yang benar aja lu ngomong. Iblis nipu. Ngerti saudara? Sehingga akhirnya Pak Wasis tertuduh. Waduh iya ya, saya bukan orang kudus. Saya baru maki-maki istri saya. Saudara, orang bisa saja tersesat. Tapi setiap kali kamu tersesat belajar dari driver Gojek, driver Go Online, mereka pencet titik lagi supaya tidak tersesat. Ketika kamu nyasar kembali kepada Tuhan, Dia akan menolong kamu. Amin. Saudara, sekali lagi, iblis yang bisa dilakukan nipu saudara. Contoh, statement tadi, Anda baca, Anda dengar, Anda percayai. Beberapa orang
telepon saya, beberapa orang WA saya. Dia ngerasa, iya Pak saya salah. Pantes saya begini. Tuh kan ditipu. Iblis nggak bisa nyerang saudara. Iblis hanya bisa menipu saudara. Maka saya perlu sampaikan, Anda jangan berdiri di 2 perjanjian. Kamu bisa ketipu. Berdirilah di 1 perjanjian. Keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu kekal adanya. Kebenaran yang Tuhan berikan kepadamu kekal adanya. Kekudusan yang Tuhan berikan kepadamu kekal adanya. Selama hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau orang kudus. Bilang sama saya, orang kudus. Karena kamu orang kudus, maka segala berkat Abraham ini menjadi milikmu. Katakan dengan saya diberkati, saya diberkati. Semua berkat Abraham sampai kepadaku. Nama masyhur, diberkati berlimpah-limpah, jadi berkat, itu milikmu. Jangan mau ketipu ketika sakit, ya memang ini cobaan dari Tuhan. Tuhan gak pernah ngasih didikan dengan penyakit. Iblis mau nipu saudara, berdiri di atas kebenaran janji Tuhan. Maka jangan berdiri di 2 perjanjian. Jangan zigzag saudara. Karena iblis mau menipu saudara. Pertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepadamu lewat darahnya di kayu salib. Lambaikan tangannya, bangkit berdiri katakan, saya orang kudus, saya orang benar, saya orang diberkati. Amin. Segala berkat ini, kurang keras, segala berkat ini menjadi milik saya selama-lamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan amin.